Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube aku. Nah, kalau di video aku yang sebelumnya, aku pernah melakukan trip dari Lubuk Linggau ke kota Palembang via Pali. Di video kali ini aku mau ajak lagi untuk trip dari kota Palembang ke Lubuk Linggau lewat jalur Pali. Trip perjalanan kita kali ini aku mulai dari kota Palembang, tepatnya ini kita melintas dari Jembatan Musi 6 Palembang ya teman-teman, dan tujuan kita ke kota Lubuk Linggau. Dan rute yang aku pakai masih rute yang sama dengan video aku yang sebelumnya, cuman kali ini dari Palembang menuju ke Lubuk Linggau. Kalau video sebelumnya itu dari Lubuk Linggau menuju ke kota Palembang. Rutenya masih sama, masih rute yang seperti video aku sebelumnya. Kita lewat jalur Pali dan juga lewat tol Prabu Muli. Kondisi cuaca kita di kota Palembang dalam perjalanan ini masih sama ya teman-teman, masih diselimuti dengan sedikit kabut asap. Mungkin teman-teman bisa lihat di video itu awannya sedikit berwarna abu-abu, padahal ini cukup cerah ya teman-teman cuacanya, dan kelihatan seperti mendung padahal sebenarnya tidak mendung ya, karena ini pengaruh kabut asap jadi cuacanya kelihatan tidak cerah. Jadi pastikan teman-teman kalau mau melakukan trip perjalanan di seputaran kota Palembang dan sekitarnya tetap gunakan masker untuk tetap menjaga kesehatan. Durasi dalam video perjalanan ini mungkin akan lebih panjang dari video aku yang sebelumnya, sesuai dengan ada beberapa teman-teman yang bertanya katanya jangan dipercepat videonya. Jadi mudah-mudahan teman-teman gak bosen nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Dari Jembatan Musi 6 nanti kita lanjut ke arah Kertapati ya teman-teman, untuk menuju ke lokasi gerbang tol Palembang Prabu Muli. Dan ini suasana atau kondisi jalan di sekitaran Jembatan Musi 6. Jalannya sudah bagus ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu jalan ini belum full diaspal dan bagus seperti ini, tapi saat ini kondisinya sudah selesai dibangun jalur jalan akses ke Jembatan Musi 6 menuju ke Jalan Raya Utama Palembang Kertapati ya teman-teman. Bisa lihat di video jalannya bagus, ada dua jalur gitu, dibagi dua, kanan dan kiri, dan di tengah-tengahnya itu ada pembatas jalan ya. Nah, karena kita mau ke arah Kertapati, seharusnya kita tujuannya ke arah kanan ya, cuman karena belum ada putar balik, jadi kita ke arah kiri dulu untuk mencari putar balik menuju ke arah Kertapati. Nah, ini dia putar baliknya ya teman-teman, putar balik terdekat dari keluaran jalan Jembatan Musi 6 tadi. Kita mau putar balik menuju ke arah Kertapati Palembang. Di jam-jam tertentu biasanya di jalur ini juga lumayan sering terjadi macet ya. Biasanya di arah jalan dari arah Kertapati menuju pusat kota, di jam-jam tertentu biasanya sering terjadi macet, dan pagi ini saat kita melintas alhamdulillahnya nggak terlalu macet dan mobilitas kendaraannya cukup lengang ya. Dan ini kita melintas di Jembatan Ogan Kertapati teman-teman. Jembatan Ogan ini ada dua jalurnya, sebelah kiri dan sebelah kanan, dan bentuknya berbeda ya. Kalau yang kita lewatin ini jalur sebelah kiri bentuknya melengkung, dan kalau yang di sebelah kanan itu bentuknya persegi atau kotak gitu. Jadi ini merupakan Jembatan Ogan Kertapati, dan di sebelah kanan kita itu merupakan lokasi stasiun Kertapati Palembang. Nah, jalur ini cukup lengang di jam sekarang kita lewati. Kemudian lanjut dari arah stasiun Kertapati, ini kita sampai di Simpang Sungke Kertapati ya teman-teman. Nah, di jalur ini teman-teman harap berhati-hati karena dipastikan selalu macet ya, karena ini kayak simpang 4 gitu dan padat karena ada pasar juga di sini. Kemudian dari Simpang Sungke kita lanjut lagi ke flyover yang menuju ke lokasi gerbang tol Palembang ya teman-teman. Nah, itu dia Simpang 4 flyovernya. Kalau lurus itu kita lanjut ke arah Indralaya tanpa lewat tol dan juga menuju ke gerbang tol Keramasan.
Kalau ke kanan itu ke arah Jembatan Musi 2, dan kita belok kiri karena kita mau menuju ke lokasi gerbang tol Palembang Prabu Mulih, teman-teman. Dari sini kita lanjut lurus aja ke arah Jakabaring ya teman-teman. Nanti di depan itu ada rambu-rambu penunjuk arah yang mengarahkan kita kemana lokasi gerbang tol Palembang Prabu Mulih. Nah itu dia ada rambu-rambu. Jadi kalau lurus itu kita ke arah Jakabaring, ke arah Stadion Gelora Sriwijaya. Dan kalau mau ke gerbang tol Palembang Prabu Mulih Indralaya itu kita belok kanan ya. Dari sini teman-teman belok kanan untuk lanjut menuju ke gerbang tol Palembang. Pada saat akan memasuki gerbang tol, pastikan teman-teman sudah punya kartu e-tol dan juga punya saldo di dalam kartunya ya. Dan kalaupun teman-teman belum punya kartu atau belum punya saldonya di dalam kartu tolnya, teman-teman gak perlu khawatir. Di gerbang tol itu kita bisa beli kartu dan juga isi saldo kartu e-tol kita ya. Tapi pastikan teman-teman jangan langsung masuk ke gerbang tolnya, tapi melipir dulu ke sebelah kiri untuk melakukan transaksi pembelian kartu ataupun pengisian saldo kartu e-tol teman-teman, biar nggak menimbulkan kemacetan atau menghambat kendaraan yang berada di belakang teman-teman. Di beberapa video-video aku sebelumnya, aku sudah cukup banyak mereview jalur tol ini ya teman-teman. Yang belum nonton boleh kalau mau berkenan untuk nonton di video-video aku ya. Nah, untuk jalur tol Palembang Prabu Mulih itu berbeda dengan jalur tol Palembang Lampung ya teman-teman. Nanti di depan itu kalau teman-teman bisa lihat ada jalur tol Palembang Lampung, dan belum ada connectingnya antara jalur tol Palembang Lampung dengan jalur tol Palembang Indralaya Prabu Mulih ya. Jadi jalur tol ini terpisah dengan jalur tol Palembang Lampung. Nah itu dia di depan. Kalau teman-teman bisa lihat itu merupakan jalur tol yang menghubungkan antara Palembang dengan Lampung, dan di bagian ini kita belum punya connectingnya ya. Jadi belum tahu ke depannya akan ada atau tidak, tapi untuk saat ini jalurnya masih terpisah teman-teman. Dan ini kita sampai di KM 18 ya. Ini merupakan jalur pintu keluar ke gerbang tol Indralaya teman-teman. Yang di atas itu merupakan jalur pintu keluar menuju gerbang tol Indralaya, karena kita mau lanjut ke gerbang tol Prabu Mulih. Jadi kita nggak keluar, kita lanjut lurus untuk sampai di gerbang tol Prabu Mulih ya. Di jalur tol Palembang Prabu Mulih itu belum tersedia SPBU ya teman-teman, cuman untuk rest area itu sudah ada di KM 56. Ini dia di KM 56 merupakan wilayah rest area tol Palembang Prabu Mulih, jadi ada di sisi kanan dan kiri. Jadi pastikan kalau teman-teman mau melintas di tol Prabu Mulih, teman-teman sudah mengisi bahan bakar kendaraan teman-teman, karena di jalur ini belum ada SPBU-nya ya. Nah ini kita udah hampir sampai di KM 80 atau 81, mendekati pintu keluar dari gerbang tol Prabu Mulih. Seperti yang aku pernah bilang, saat mendekati pintu keluar dari gerbang tol, pastikan teman-teman sudah mengurangi kecepatan kendaraan teman-teman. Kalau bisa di bawah 60 atau di bawah 50 atau di bawah 40 km, karena jalur keluar dari gerbang tol itu akan lebih sempit dan lebih kecil teman-teman jalurnya, dan juga biasanya jalurnya melengkung. Kalau kita tidak mengurangi kecepatan itu akan sangat berbahaya. Apalagi di jalur tol Prabu Mulih ini sudah terjadi beberapa kali kecelakaan, salah satunya juga di jalur pintu keluar ini. Nanti aku tunjukin ke teman-teman kenapa kita harus mengurangi kecepatan di jalur pintu keluar ya. Nah, pada saat mendekati jalur pintu keluar itu kita akan menikung seperti ini teman-teman, dan jalurnya itu lebih sempit. Jadi kalau dengan kecepatan tinggi itu akan sangat berbahaya, karena biasanya mobilnya nggak terkendali kalau kita masih melaju dengan kecepatan tinggi pada saat akan melakukan perjalanan atau melintas di pintu keluar yang bentuknya kayak melengkung seperti ini teman-teman.
Jalur tol ini juga rencananya akan menghubungkan sampai ke Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi, dan Lubuk Linggau. Tapi untuk saat ini baru sampai Kota Prabu Mulih ya teman-teman. Jadi ini merupakan titik akhir dari pintu keluarnya. Kita keluar di gerbang tol Prabu Mulih dan itu di depan. Sebentar lagi kita akan melintas di gerbang tol Prabu Mulih, dan pada saat kita melintas ini di tanggal 8 Oktober 2023 tarifnya masih gratis ya teman-teman. Jadi sudah sebulanan ini sejak pembukaan di tanggal 30 Agustus sampai saat kita melintas ini, tarifnya dari Indralaya ke Prabu Mulih itu masih Rp0, tapi dari Palembang ke Indralaya kita dikenakan tarif Rp20.500. Jadi pastikan teman-teman tetap mengisi saldo e-tol teman-teman ya, karena biarpun gratis, itu yang gratis hanya dari jalur Indralaya sampai Prabu Mulih saja. Tapi kalau dari Palembang ke Indralaya kita tetap dikenakan tarif normal seperti biasa ya. Meninggalkan gerbang tol Prabu Mulih, kita lanjut lagi perjalanan untuk menuju ke jalan raya utama ya teman-teman. Nah, dari jalan raya utama ini nanti ada persimpangan. Kalau teman-teman mau ke arah Kota Batu Raja, itu kita belok ke kiri, dan karena kita mau menuju ke pusat Kota Prabu Mulih untuk lanjut ke Kabupaten Pali, kita pilih belok ke kanan ya teman-teman, ke arah kanan untuk lanjut perjalanan ke Kabupaten Pali. Dan kalau teman-teman mau cari SPBU di dekat pintu keluar ke arah Kota Prabu Mulih, itu ada SPBU ya teman-teman. Nah, dari pintu gerbang tol Prabu Mulih kita lanjut lagi perjalanan menuju pusat Kota Prabu Mulih, dan ini kita sampai di simpang 4 jalan lingkar Kota Prabu Mulih. Kalau teman-teman mau ke arah Muara Enim, nggak mau lewat tengah kota, bisa langsung belok kiri, dan kalau belok kanan itu ke arah Palembang, dan kami lanjut lurus karena kami mau lewat Pali, itu lewat Gunung Kemala. Jadi kami pilih jalur lurus untuk menuju ke pusat Kota Prabu Mulih. Dari arah jalan lingkar tadi kita lanjut lurus, ini sudah sampai di simpang 3 Bakaran ya teman-teman, Kota Prabu Mulih. Dan mendekati simpang 3 ini biasanya di sini lumayan cukup sering terjadi macet karena persimpangan jalan, dan gak jauh di depan itu ada rel kereta api, ada perlintasan rel kereta api. Jadi biasanya cukup sering macet di sini. Selain ada simpang 3 tadi, juga ada rel kereta api yang biasanya ada kereta apinya, dan saat ini pada saat kita mau melintas nanti di depan pas banget ada kereta api yang mau lewat. Jadi perjalanannya cukup terhambat karena kita harus menunggu sampai kereta apinya selesai melintas baru kita bisa lanjut. Jadi memang di jalur ini cukup ramai, jadi teman-teman harap berhati-hati. Nah, itu dia ada kereta api yang melintas ya teman-teman. Di sini merupakan persimpangan ya teman-teman. Jadi kalau mau ke arah Jalan Gunung Kemala, kita pilih jalur yang ke arah kiri. Kalau ke arah kanan itu kita lanjut ke pusat Kota Prabu Mulih. Dan di sini lumayan cukup macet karena tadi kendaraan menumpuk karena ada kereta api yang lewat. Selain itu di jalur ini juga ada perbaikan jalan, jadi cukup terhambat perjalanannya. Selain itu biasanya di perlintasan kereta api selain jalurnya sempit, ramai, juga terkadang jalannya tidak rata ya teman-teman. Jadi harap selalu berhati-hati pada saat melintas di jalur kereta api. Teman-teman benar-benar perhatikan untuk selalu berhati-hati saat melintas. Jadi di jalur ini memang cukup tinggi mobilitas kendaraan ya teman-teman. Selain itu juga ada perbaikan jalan, jadi memang sedikit terhambat perjalanan karena ada perbaikan jalan, ada perlintasan rel kereta api, ada persimpangan jalan. Jadi benar-benar biasanya sering terjadi macet. Kemudian dari sini kita lanjut lurus lagi untuk nanti sampai di simpang 4 lampu merah Pertamina ya teman-teman. Dan kalau sudah sampai di simpang 4 lampu merah Pertamina, nanti kita lanjut belok ke arah kiri ya teman-teman.
Nah, ini kita sudah sampai di simpang 4 lampu merah Pertamina. Kalau lanjut lurus dan belok kanan, itu kita ke arah pusat kota Prabu Muli. Dan karena kita mau lanjut ke Jalan Gunung Kemala, kemudian lanjut ke Kabupaten Pali, kita belok ke arah kiri. Dan ini kita melintas di depan komplek Pertamina Kota Prabu Muli, teman-teman. Dari sini lanjut lurus aja. Nah, ini sampai di simpang Zipur sebelah komplek Pertamina Prabu Muli. Nanti nggak jauh dari sini kita tetap lanjut lurus untuk sampai di simpang Jalan Gunung Kemala. Dan di jalur ini jalannya dibagi dua ya, jadi di jalan di depan komplek Pertamina sampai di jalan arah Zipur Kota Prabu Muli ini jalur jalannya lebar, bagus, dan dibagi dua. Jadi di tengah-tengah ada pembatas jalan untuk jalur kanan dan jalur kiri. Dari sini kita lanjut lurus untuk nanti sampai di simpang Jalan Gunung Kemala. Dan simpang Jalan Gunung Kemala itu nggak jauh sebelum flyover Patih Galung ya. Dan itu di depan ada penunjuk arah. Kalau lurus itu kita lanjut ke arah Muara Enim, dan karena kita pilih jalur Jalan Gunung Kemala, kita belok kanan. Kalau teman-teman mau ke Kabupaten Pali lewat simpang Belimbing Pendopo, itu lanjut lurus ke arah Muara Enim tadi. Tapi kalau teman-teman mau pilih jalur lewat Jalan Gunung Kemala, kita belok ke arah kanan. Dan ada juga yang bertanya kenapa nggak lewat jalan simpang Belimbing Pendopo, kenapa lebih memilih Jalan Gunung Kemala. Sebenarnya ini pilihan saja ya teman-teman, jalan alternatif lainnya. Kalau teman-teman mau pilih jalur jalan simpang Belimbing Pendopo kemudian lanjut Pali, itu jalannya bagus. Dan kalau mau lewat jalan ini juga jalannya juga bagus. Kami memilih rute ini karena mobilitas atau volume kendaraan tidak terlalu ramai seperti di jalan lintas Kabupaten Muara Enim Prabu Muli ya, yang tembus ke simpang Belimbing Pendopo kemudian lanjut Pali. Tapi kita pilih jalur ini karena tidak terlalu ramai. Walaupun tidak terlalu ramai, tapi sejauh ini aman ya teman-teman, sesuai dengan pengalaman kami melintas beberapa kali di jalur ini. Aman saja. Cuman aku nggak ada pengalaman kalau melintas pakai kendaraan truk atau kendaraan angkutan barang, apakah sama perlakuannya dengan kami seperti mobil pribadi ya. Dan dari sini kita lanjut lurus aja di Jalan Gunung Kemala. Itu jalannya bagus, sebagian di aspal, sebagian dicor, walaupun nggak terlalu lebar. Dan ada pemukiman penduduk juga di kanan dan kiri, sebagian juga ada hutan-hutan kecil. Dari sini teman-teman lanjut lurus aja, nanti nggak jauh di depan itu ada persimpangan jalan yang menunjukkan ke arah Kabupaten Pali. Nah itu dia, kalau teman-teman bisa baca, kita belok ke arah kiri untuk menuju ke Kabupaten Pali. Dari sini kita lanjut lurus lagi, nggak jauh dari sini kita harus belok kiri lagi untuk masuk ke jalan menuju Kabupaten Pali. Nah itu dia teman-teman, ada rambu-rambu penunjuk arahnya ya. Kita belok ke arah kiri untuk kemudian lanjut ke wilayah Tanah Abang Pali sebelum sampai ke pusat kota Pali ya teman-teman. Dan di jalur ini sebagian jalannya di aspal, sebagian juga dicor. Dan di jalan yang di aspal ini cukup lebar, jalannya bagus juga. Dan sebagian juga ada sedikit jalan yang dicor yang kayak pecah gitu, tapi sejauh ini masih nyaman untuk melintas dan berkendara di sini. Dan di kanan dan kiri itu nggak terlalu ramai pemukiman penduduk, lebih banyak kayak hutan-hutan kecil gitu teman-teman. Dan ini kita turun sedikit ke kiri karena jalan cornya itu sedikit rusak dan pecah ya, tapi nggak semua. Dan di depan itu nggak jauh dari sini kita bakalan melintas di tugu perbatasan antara Kota Prabu Muli dengan Kabupaten Pali. Itu ada di depan ya teman-teman, sebentar lagi kita melintas. Nah itu hampir kelihatan tugu perbatasannya.
Jadi untuk jalan di dekat Tugu Perbatasan ini sebagian jalan cornya tuh kayak pecah ya teman-teman. Cuman masih nyaman lah untuk melintas di sini. Dan setelah melintas di Tugu Perbatasan antara Kabupaten Pali dengan Kota Prabu Muli, kita juga akan melintasi salah satu jembatan, yaitu Jembatan Payu Putat kalau tidak salah namanya, dan jalurnya bagus ya teman-teman. Di jembatan ini cukup lebar. Walaupun di sini sepi, tergolong tidak terlalu ramai, tapi sejauh ini kami melintas di jalur ini aman saja ya teman-teman. Seperti yang aku bilang, sebagian jalannya ada yang dicor dan sebagian lagi ada yang diaspal. Nah, ini jalan yang diaspal, bagus jalannya, dan di kanan dan kiri itu lebih banyak kayak hutan-hutan kecil gitu. Ada juga pemukiman penduduk, cuman tidak terlalu ramai. Dan ini kita melintas lagi di jalur jalan yang dicor, jadi corannya masih bagus ya teman-teman, luas juga. Walaupun di sini sepi seperti yang aku bilang tadi, tapi sejauh ini kami melintas cukup sering ya teman-teman, aman saja di sini untuk melintas. Dan ada juga yang bertanya kenapa tidak memilih jalur Simpang Belimbing Pendopo. Sebenarnya itu alternatif pilihan saja ya teman-teman. Kita lebih seneng lewat sini karena mobilitas kendaraan tidak terlalu ramai, jadi kita bisa sedikit ngebut kalau sepi seperti ini kan. Jalannya juga bagus dan lebih cepat sedikit menurut kami lewat sini dibandingkan lewat Simpang Belimbing Pendopo teman-teman. Nah, setelah meninggalkan wilayah Jalan Gunung Kemala, nanti di depan itu ada rambu-rambu penunjuk arah lagi ya teman-teman, yang mengarahkan ke arah Kabupaten Pali. Kita pilih jalur yang lurus ya teman-teman, jadi agak belok kanan sedikit, jangan bablas lurus tapi ke kiri lagi untuk ambil jalur lurus saja dari sini ke arah Desa Muara Sungai, kemudian nanti lanjut lagi perjalanan ke Tanah Abang Pali teman-teman. Dan jalannya bagus ya, jalannya di aspal, nggak ada yang rusak, walaupun nggak terlalu lebar jalurnya, tapi sangat nyaman berkendara di sini. Di sekitaran jalan juga sudah banyak pemukiman penduduk, sudah cukup ramai ya teman-teman, bisa lihat di video ini. Jalannya bagus dan ada pemukiman penduduk juga. Dan dari sini nanti kita lanjut ke arah Pasar Tanah Abang Pali teman-teman. Jadi ini wilayah Desa Muara Sungai, kita lanjut lurus aja mengikuti jalur ini untuk nanti sampai ke wilayah Tanah Abang Pali ya teman-teman. Dan sebelum lanjut ke videonya, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah klik dan nonton video ini. Terus dukung aku dengan cara nonton video-video aku dan juga subscribe channel aku, dan juga bisa memberikan dukungan secara langsung dengan cara memberikan super thanks pada video-video aku ya teman-teman. Jadi dari jalur ini teman-teman lanjut lurus aja untuk nanti sampai di Tanah Abang Pali. Dan ada juga beberapa teman-teman yang bertanya kenapa tidak pakai suara asli di video. Saya mohon maaf ya teman-teman, untuk saat ini saya lebih nyaman untuk memakai voice over atau suara belakang dari video aku, karena biasanya di jalan kita suka putar musik atau lagu gitu di mobil, jadi kita menghindari kena copyright pihak YouTube teman-teman. Jadi pada saat editing aku hilangkan suara aslinya dan aku isi dengan voice over dan background lagu ya teman-teman. Nah, di depan kita sudah hampir sampai di wilayah pusat Pasar Tanah Abang Pali ya teman-teman. Dari sini teman-teman bisa pilih kiri kemudian belok kanan, atau pilih belok kanan langsung untuk melintasi wilayah Pasar Tanah Abang. Biasanya yang di jalur sebelah kiri itu kalau pagi hari banyak orang jualan, jadi mobil kadang sulit untuk melintas, jadi lebih pilih jalur yang kanan ini saja teman-teman. Dari sini lanjut lurus aja nanti untuk sampai ke simpang 4 atau simpang 5 Tanah Abang Pali teman-teman. Nah, ini ketemu simpang lagi, kita pilih kanan. Dari kiri sebenarnya bisa, cuman banyak belokannya. Jadi kalau teman-teman bingung, pilih kanan aja, terus pilih kanan lagi yang ini,
Nah, dari sini lanjut lurus aja nanti sampai ketemu simpang 5 yang ada Bang Sumselnya teman-teman. Dan di jalur ini nggak terlalu lebar, jalannya tuh agak sempit ya teman-teman, dan juga di kanan dan kiri itu padat dengan perumahan penduduk juga, kayak toko-toko jualan, ruko-ruko jualan, ada gerai Alfamart dan Indomaret juga. Dan sebagian jalannya tuh ada yang nggak mulus juga ya teman-teman. Nah, ini ada persimpangan lagi, kita pilih kanan. Intinya pilih kanan yang agak lurus ya, walaupun sebenarnya nggak lurus banget, tapi kita pilih kanan, lanjut lurus saja. Kalau ada belokan ke kanan atau ke kiri, kita jangan pilih, tapi kita lanjut lurus aja. Nanti patokannya berhenti di simpang 4 yang ada Bang Sumselnya teman-teman. Nanti nggak jauh di depan ada simpang 4 juga. Kalau di video mungkin agak ribet atau sedikit berkelok, tapi sebenarnya kalau di jalan aslinya nggak terlalu sulit teman-teman jalur ini. Nah, dari sini tuh lanjut lurus aja, nanti sebentar lagi kita ketemu simpang 4 yang ada Bang Sumselnya ya teman-teman. Nah, itu dia, di depan ada ke kanan dan ke kiri. Yang di depan itu ada Bang Sumsel. Kalau ke kanan itu kita bisa tembus ke arah Lembak atau ke arah Gelumbang. Kita pilih ke arah kiri, kemudian ambil jalan yang di sebelah Indomaret yang ini teman-teman. Jangan belok kiri lagi, kalau belok kiri lagi itu balik ke pasar Tanah Abang yang tadi. Nah, kita pilih jalur yang ini, dan ini kita lanjut lurus aja untuk nanti sampai ke Kabupaten Pali teman-teman. Jadi ini jalur dari arah Tanah Abang Pali, kemudian kita lanjut lurus, dan seperti yang aku bilang di jalur ini juga sebagian jalannya ada yang dicor, sebagian juga ada yang diaspal. Dan tadi kita baru saja melintas ke arah wisata Candi Bumi Ayu yang ada di wilayah sini ya teman-teman. Kalau mau berwisata sejarah juga bisa, ada salah satu candi, ada situs peninggalan sejarah gitu ya, Candi Bumi Ayu. Dan gak jauh dari jalan ke arah Candi Bumi Ayu itu di depan kita nanti sebentar lagi akan melintasi jalan milik PT Titan ya, kalau tidak salah ada teman-teman yang kasih tahu. Jadi ini jalan atau jalur khusus angkutan batu bara teman-teman. Nah, ini dia simpang 4 jalan angkutan batu bara. Jadi kalau teman-teman pas melintas di sini juga harus hati-hati, lihat dulu kanan dan kiri karena ini banyak banget mobil-mobil besar pengangkut batu bara seperti ini teman-teman. Jadi pastikan teman-teman berhenti dan lihat kanan kiri. Kalau sudah aman untuk melintas atau nyebrang, baru teman-teman jalan. Jadi ini jalur jalan khusus batu bara gitu ya teman-teman. Dan kita lanjut lurus aja. Memang di jalur ini tuh sebagian jalannya dicor, ada yang kayak pecah gitu, nggak mulus-mulus banget, tapi masih nyaman untuk berkendara di jalur ini ya. Sebagian dicor, sebagian juga diaspal, dan di kanan dan kiri juga didominasi kayak hutan-hutan kecil, ada juga perumahan penduduk sedikit. Dan walaupun di sini nggak terlalu ramai seperti yang aku bilang, jalannya aman ya teman-teman. Sejauh ini beberapa kali kami melintas cukup sering di jalur ini. Nah, ini ada simpang 4, lanjut lurus ya teman-teman, jangan belok kanan atau kiri. Seperti yang aku bilang, kami cukup sering melintas di jalur ini, aman saja ya teman-teman. Cuman aku nggak tahu kalau pengalaman untuk kendaraan truk atau angkutan barang, apakah sama perlakuannya seperti kami yang mobil pribadi. Karena katanya kalau mobil angkutan ada yang bercerita banyak begal lah, tapi sejauh ini belum ada mendengar berita seperti itu ya teman-teman. Sejauh ini aman-aman saja. Dan cerita dari beberapa warga Pali pada saat kami melintas dan berhenti makan di Kabupaten Pali, menurut penduduk atau warga lokal juga di sini aman-aman saja teman-teman. Boleh di-share pengalamannya kalau teman-teman pernah melintas di sini ya. Nah, sebagian jalan di arah Tanah Abang Pali ini sebagian ada yang rusak juga ya teman-teman. Berbeda dengan video aku yang sebelumnya, itu nggak terlalu banyak rusak, tapi saat ini jalan yang pecah atau jalan coran yang pecah itu lumayan bertambah teman-teman.
Dan di depan itu ada persimpangan juga, kayak persimpangan jalan proyek gitu, dan harap berhati-hati karena kayak dikasih lampu kuning gitu, tanda harap berhati-hati karena mungkin ada juga mobil proyek yang melintas ya teman-teman. Dan pada saat kita melintas di jalur ini kebetulan ada truk yang jatuh ya teman-teman. Ini kayak truk pengangkut batu bara gitu, jadi dia terperosok ke sebelah kiri dan kita cukup lama menunggu di sini karena saat itu sedang dilakukan evakuasi agar mobilnya bisa balik lagi ke arah jalan. Dan pada saat melintas di sini sebenarnya cukup sering kita bertemu dengan truk angkutan seperti ini ya teman-teman. Jadi harap berhati-hati dalam artian jangan terlalu ngebut karena takutnya pas berpapasan dengan truk seperti ini jalur jalannya agak sempit ya teman-teman, karena kita juga sering melintas atau berpapasan dengan truk-truk pengangkut batu bara, dan juga ada nanti di depan ada truk-truk pengangkut kayu. Jadi tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga perhatikan kecepatan kendaraan teman-teman, utamakan keselamatan selama berkendara ya teman-teman. Jadi di sini pada saat melintas tadi kita cukup lama karena agak macet ya, karena ada mobil yang jatuh, mobil truk tadi teman-teman. Nah dari sini kita lanjut lurus lagi. Nah mulai dari arah sini itu jalannya agak banyak yang pecah ya teman-teman. Jadi aspal ataupun jalan cornya mulai agak banyak yang pecah, sedikit bertambah. Dan ini beberapa waktu terakhir ini saja banyak yang pecah, karena beberapa kali perjalanan aku di video sebelumnya jalan di sini tuh cukup mulus teman-teman, gak terlalu banyak yang pecah. Dan kita lanjut lagi ini ke area yang ada kebun sawitnya. Di sini jalannya benar-benar kayak berbatu teman-teman, jadi aspalnya bahkan ada jalan yang tanah seperti ini, jadi aspal dan cornya tuh udah nggak ada. Dan di area sini lumayan banyak truk-truk pengangkut kayu teman-teman, jadi harap berhati-hati saat melintas karena jalannya tuh nggak mulus, jadi kayak jalan tanah berbatu seperti ini teman-teman. Kita berpapasan atau melintas dengan truk pengangkut kayu, dan karena pada saat kita melintas itu udara sedang atau cuaca sedang kering, jadi lumayan banyak debu karena jalannya memang pecah dan ada tanah berbatu seperti ini ya teman-teman. Untuk jalan yang pecah ini nggak terlalu banyak ya teman-teman, cuman sedikit, ada aku nggak tahu berapa kilometer, tapi itu nggak terlalu lama teman-teman. Dan setelah jalan yang jelek ini itu nanti kita baru ketemu perlintasan jalan utama Pali ya teman-teman. Jadi jalan yang rusak ini mungkin karena terlalu sering dilewati oleh truk-truk besar seperti tadi, truk-truk pengangkut kayu atau batu bara, jadi mempercepat jalannya jadi rusak teman-teman, karena mobil angkutan berat ya. Nah ini kita sudah sampai di persimpangan jalan utama Kabupaten Pali. Jadi kalau teman-teman jalannya dari arah Simpang Belimbing Pendopo itu di arah kiri ya, dan karena kita mau ke arah pusat kota Kabupaten Pali kita ke arah kanan teman-teman. Jadi kalau ke arah kiri itu ke Simpang Belimbing Pendopo, dan ke arah kota itu kita belok kanan. Dan ini jalur jalan di pusat kotanya sudah mulus ya teman-teman, kita sudah ketemu jalan aspal lagi, dan kita menuju ke pusat kota Kabupaten Pali teman-teman. Seperti inilah kondisinya di jalur Kabupaten Pali. Dan kita lanjut lurus lagi untuk menuju ke pusat kota Kabupaten Pali. Dan kalau ada teman-teman yang bertanya kenapa lewat Tanah Abang, kenapa nggak lewat Simpang Belimbing Pendopo, sebenarnya seperti yang aku bilang tadi itu hanya alternatif. Silahkan pilih jalur mana yang teman-teman nyaman untuk melintas ya, tidak ada paksaan ataupun apapun, itu tergantung teman-teman mau atau nyamannya lewat jalur mana ya teman-teman. Semua jalurnya itu bagus menurut aku, cuman kita lebih pilih Tanah Abang karena lebih cepat sedikit dibandingkan lewat Simpang Belimbing Pendopo. Dan ini kita sudah sampai di area lapangan golf Pertamina, ada di sebelah kiri ya teman-teman, tapi lapangannya nggak hijau karena memang beberapa bulan terakhir kita sudah nggak turun hujan
baik di wilayah Palembang dan sekitarnya, termasuk di wilayah Kabupaten Pali juga ya teman-teman. Dan di wilayah Kabupaten Pali kita sempat berhenti makan sebentar ya teman-teman, cuman gak aku record lokasi kita makan. Kemudian setelah istirahat makan, kita lanjut lagi perjalanan. Kini kita lanjut lurus aja, dan ini ada persimpangan ke Samsat Pali ya teman-teman. Dari sini lanjut lurus untuk nanti sampai di Simpang 5 Pendopo Pali. Untuk jalur Pali di pusat kota itu bagus ya, jalannya di aspal, cukup lebar juga, jalannya ramai, dan ini merupakan kabupaten baru. Jadi Kabupaten Pali itu merupakan singkatan dari Penukal Abab Lematang Ilir, karena ada beberapa teman-teman yang bertanya memang Pali itu apa sih. Jadi ini merupakan daerah otonomi baru ya teman-teman, hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim. Cukup ramai di jalur ini, jadi kalau mau istirahat makan siang juga cukup banyak pilihan tempat berhenti. Dan di Kabupaten Pali juga tersedia SPBU kalau teman-teman mau pas lewat di sini untuk ngisi bahan bakar. Nah, ini kita sudah sampai di Simpang 5 Pendopo Pali teman-teman. Dan kita pilih jalur yang ke arah kiri ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini jalur untuk menuju ke arah Lubuk Linggau Cecar ya. Pilih jalur yang ini, dan dari jalur ini kita lurus aja, jangan ada belok kanan atau belok kiri, karena di jalur ini lumayan banyak persimpangan. Tapi kita pilih lurus saja. Jalur jalannya nggak terlalu lebar juga nggak terlalu luas, pas aja. Untuk dua kendaraan ini masih lapang untuk berpapasan ya. Dan seperti yang aku bilang, lumayan banyak, ada belok kanan, ada belokan ke kiri, ada persimpangan maksud saya. Dan kita pilih lurus ya, dari jalur ini pilih lurus aja. Mulai masuk di jalur ini jalannya itu nggak terlalu lebar, karena di kanan dan kiri itu sudah cukup padat dengan perumahan penduduk, dan juga tidak terlalu ramai yang berlalu lalang walaupun jalannya sempit. Dan karena di jalur ini nggak terlalu lebar dan dekat dengan perumahan penduduk, jadi pastikan kita memperhatikan kecepatan kendaraan ya, jangan terlalu ngebut, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan di jalur ini kita cukup lurus aja, jangan belok ke kanan. Kalau ketemu persimpangan jangan belok kanan ataupun jangan belok kiri. Nah, seperti ini ada persimpangan ke kiri, kita lanjut lurus aja di sini ya, untuk sampai nanti lanjut ke jalan ke wilayah Cecar Lubuk Linggau. Selain kendaraan pribadi kayak mobil atau motor, di jalur ini kami juga sering berpapasan atau beriringan dengan truk-truk kendaraan besar seperti ini ya. Jadi tetap perhatikan kecepatan kendaraan teman-teman, karena selain kendaraan pribadi, jalur ini juga cukup sering dilintasi oleh kendaraan-kendaraan besar seperti mobil truk atau mobil angkutan barang. Nah, ini ada persimpangan lagi ke kiri, kita pilih lanjut lurus. Ada juga persimpangan ke kanan, ini kita lanjut lurus juga. Jadi kalau ketemu persimpangan di jalur ini kita tetap lurus ya, jangan pilih belok ke kanan atau belok ke kiri. Nanti di depan juga kita ketemu kayak simpang 4 gitu yang mengarahkan, tapi di sini nggak ada rambu-rambu ya teman-teman. Nah, ini simpang 4-nya, jadi kita pilih lurus. Nanti setelah lurus itu jalannya agak turunan gitu, jadi patokannya jangan ke kanan atau ke kiri, kita lanjut lurus. Dan nah, ini ada persimpangan lagi, kita pilih lurus ya, agak ke kanan lurus dan sedikit turunan teman-teman. Ini patokannya jangan salah ya, karena ada persimpangannya cukup banyak di jalur ini. Dan mulai dari jalan yang turunan ini kita juga harus berhati-hati, karena jalannya tuh kayak semakin sempit gitu ya untuk berpapasan dua kendaraan seperti tadi.
salah satunya itu harus berhenti karena jalur jalannya tuh nggak lebar, dan juga di kanan dan kiri itu cukup padat dengan perumahan penduduk. Jadi tetap perhatikan kecepatan kendaraan teman-teman saat melintas di jalur ini. Walaupun jalurnya bagus ya, nggak rusak, jalannya tuh nggak banyak lubang atau pecah, dan sudah di aspal juga jalannya, cuman memang nggak terlalu lebar. Jadi kanan dan kiri juga padat perumahan penduduk. Tetap perhatikan kecepatan kendaraan selama melintas di jalur ini. Dari sini kita lanjut lurus aja, dan jalur di sini nggak terlalu ramai karena di kanan dan kiri juga didominasi kayak hutan-hutan kecil, dan jalur jalannya bagus di aspal. Mobilitas kendaraan juga tidak terlalu banyak. Boleh ngebut sih karena sepi ya teman-teman, jadi kalau ngebut kan sedikit lebih mempercepat jarak tempuh dan waktu tempuh kita melintas di jalur ini. Selain hutan-hutan kecil juga terdapat kayak perumahan-perumahan penduduk juga, kayak desa-desa kecil juga di jalur ini. Nah, ini salah satu desa yang kita lewatin. Aku kurang tahu nama desanya. Kalau teman-teman yang tahu atau yang pernah melintas boleh komen di bawah. Jadi di jalur ini kita lanjut lurus dan jalannya bagus. Kanan dan kiri itu kayak hutan-hutan kecil, ada juga perumahan penduduk, ada juga desa-desa kecil yang kita lintasi di jalur ini. Dan karena jalannya sepi, ada juga beberapa yang bertanya di video Pali aku yang sebelumnya, katanya apakah aman di jalur ini, dan aku jawab sesuai dengan pengalaman pribadi kami melintas di jalur ini. Kami melintas di jalur ini tidak hanya 1, 2, atau 3 kali ya teman-teman, cukup sering, bahkan dalam 1 bulan kita bisa melakukan perjalanan lewat jalur ini lebih dari 4 kali. Jadi sesuai pengalaman pribadi kami, walaupun di jalur ini nggak terlalu ramai, tapi di sini aman ya. Sesuai pengalaman pribadi kami melintas di jalur ini aman saja, dan kami merekomendasikan jalur ini karena memang ini jalur baru. Maksudnya baru karena baru banyak orang yang tahu kalau kita bisa melintas di jalur ini ya. Dan walaupun sepi, tapi banyak juga desa-desa atau perumahan penduduk yang berada di jalur ini. Jadi sejauh ini kami melintas di jalur ini aman saja. Kemudian di ujung jalur ini kita ketemu persimpangan dan ada rambu-rambu penunjuk arah ya. Jadi kalau mau ke Lubuk Linggau itu kita lanjut lurus aja di jalur ini, dan jalur ini sekarang sudah jauh lebih bagus ya, karena jalur ini termasuk ke dalam jalur perlintasan angkutan kayu. Dulu jalur ini masih jalan tanah, dan sekarang sudah dicor, jalannya sudah bagus. Dari sini kita lanjut lurus aja, nanti di depan kita bakalan ketemu lagi persimpangan, dan di situ ada rambu-rambu penunjuk arahnya ya. Jadi di jalur ini nggak perlu khawatir kita salah arah atau kesasar, karena sekarang sudah diberi atau dikasih penunjuk arah yang jelas. Kalau mau ke arah Lubuk Linggau itu ada penunjuk arahnya ya. Di jalur ini kita juga bakalan sering berpapasan atau beriringan dengan mobil besar angkutan seperti ini ya. Jadi tetap perhatikan kecepatan kendaraan, selalu berhati-hati dalam berkendara. Nah, di depan itu udah kelihatan ada rambu-rambu penunjuk arahnya ya. Kalau kita mau ke arah Lubuk Linggau itu kita lanjut lurus, atau bisa juga belok kiri. Tapi kalau belok kiri itu kita lebih banyak ketemu jalan lodging atau jalan angkutan kayu PT MHP. Jadi lebih direkomendasikan kita pilih lanjut jalan yang lurus ini. Dan nanti di depan juga nggak jauh dari sini kita ketemu persimpangan lagi untuk nanti belok ke jalan
menuju ke wilayah Cecar dan Lubuk Linggau ya. Jadi kalau yang di belakang tadi belok ke kiri itu juga bisa tembus ke Lubuk Linggau, tapi jalannya itu nggak dicor ya. Jadi kalau mau pilih jalan yang dicor, kita ikutin sesuai dengan rambu-rambu penunjuk arah, lanjut lurus lagi, ketemu persimpangan yang pertama tadi kita lanjut lurus. Nanti nggak jauh dari persimpangan yang di belakang tadi, ini kita lanjut lurus. Di depan ada lagi rambu-rambu penunjuk arahnya, kita belok ke arah kiri untuk menuju ke wilayah Cecar dan Lubuk Linggau. Nah ini dia persimpangannya ya, kita belok ke kiri. Kalau lurus itu ke desa Benakat Minyak Pali kalau tidak salah tadi di rambu-rambunya ya. Nah dari jalur belok kiri ini kita lanjut lurus lagi ya untuk sampai ke wilayah Cecar Lubuk Linggau. Kalau beberapa waktu lalu penunjuk arahnya itu tidak terlalu jelas, tapi sekarang benar-benar sudah ada penunjuk arah yang jelas ya. Dan dari jalur ini kita ikutin aja jalurnya lurus. Kalau ketemu persimpangan itu biasanya sudah dikasih penunjuk arah yang mengarahkan kalau mau ke arah Lubuk Linggau. Nah ini jalur yang di sini juga bagus ya, jalannya cukup lebar dan tidak terlalu ramai kendaraan, dan di kanan dan kiri juga perumahan penduduknya cukup banyak. Nah di jalur ini juga ada penunjuk arah yang mengarahkan kita ke arah Lubuk Linggau. Nah ini dia persimpangannya, jangan lurus ya teman-teman, kita belok kanan untuk menuju ke Lubuk Linggau. Biasanya kalau yang agak ada persimpangan itu ada penunjuk arah yang mengarahkan kita ke Lubuk Linggau atau Cecar, karena biasanya lumayan banyak pengendara yang tersasar di wilayah sini, termasuk di dalam jalan lodging MHP ya. Di situ juga cukup banyak teman-teman yang kesasar karena dulu memang rambu-rambunya kurang jelas, tapi kalau sekarang itu rambu-rambu penunjuk arahnya sudah dipasang dan sudah cukup jelas untuk memandu kita selama di perjalanan ya. Nah ini ada lagi persimpangan, tadi ada rambu-rambu penunjuk arahnya juga ya. Kita belok ke kanan lagi. Jadi kalau menuju ke arah Lubuk Linggau di jalur ini itu lebih banyak beloknya ke arah kanan ya teman-teman, dan sudah ada rambu-rambu penunjuk arahnya. Jadi teman-teman selama berkendara benar-benar harus baca kalau pada saat di persimpangan. Dari sini kita lanjut lurus lagi untuk menuju ke wilayah Lubuk Linggau atau wilayah Cecar, dan jalur di sini jalannya bagus ya, walaupun gak terlalu lebar. Di kanan dan kiri juga didominasi kayak hutan-hutan kecil, ada juga perumahan penduduk, ada kayak kebun-kebun penduduk juga. Dan walaupun di sini tidak terlalu ramai atau tergolong sepi, tapi sejauh ini sesuai pengalaman kami melintas di sini aman saja ya. Dan kalau teman-teman perhatikan juga lumayan banyak tadi kita berpapasan dengan mobil yang melintas di jalur ini. Nah, jadi di jalur ini lebih banyak kayak hutan-hutan kecil, kebun-kebun penduduk, ada juga perumahan penduduk, dan ini kita melintas di salah satu jembatan kecil. Jadi kalau pas di jembatan biasanya jalannya tuh nggak terlalu rata ya, jadi harap berhati-hati. Walaupun jalur jalannya bagus, mulus, nggak banyak yang rusak dan nggak terlalu ramai juga, tapi kita tetap harus memperhatikan kecepatan kendaraan selama berkendara, terus selalu berhati-hati dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Walaupun bukan di jalur yang ramai banget, tapi kita tetap utamakan keselamatan dalam berkendara ya. Pada saat kita melintas di jalur ini, sesuai dengan pengalaman kami melintas itu untuk sinyal handphone atau sinyal provider itu berkurang atau hampir tidak ada ya di jalur ini. Jadi ada provider tertentu saja kayak Telkomsel yang mungkin memang jaringannya lebih kuat, tapi kalau untuk provider yang lain sesuai pengalaman aku di jalur ini tuh agak susah atau sulit sinyal ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan maps di jalur ini mungkin agak sedikit terhambat, tapi jangan khawatir karena kita ikutin saja rambu-rambu
penunjuk arahnya. Jadi kalau ketemu persimpangan yang mengarahkan ke wilayah yang berbeda, itu biasanya sudah ada penunjuk arahnya. Jadi di jalur ini kita lanjut lurus aja, dan di sini kita melintasi desa, atau kalau tidak salah namanya Desa Semangus Talang Ubi ya. Boleh di komen kalau teman-teman yang tahu wilayah ini. Dan aku suka di jalur jalan di sini karena jalannya benar-benar bagus ya, aspalnya mulus dan gak terlalu ramai kendaraan. Jadi sangat nyaman berkendara di sini karena nggak ada jalan yang rusak sama sekali, jalannya benar-benar mulus. Dan kita melintasi beberapa jembatan. Nah ini dia salah satunya, tadi di belakang ada satu dan ini satu lagi. Dan kalau diperhatikan jalannya benar-benar mulus ya, lebar juga. Dan di kanan dan kiri itu rumah-rumah penduduk yang berada di wilayah ini. Di jalur ini juga sudah cukup banyak travel atau agen perjalanan dari Lubuk Linggau ke Palembang ataupun sebaliknya dari Palembang ke Lubuk Linggau yang memilih untuk melintas di jalur ini karena lebih cepat dibandingkan lewat jalur Sekayu atau lewat jalur Lahat ya. Biasanya mereka lewat jalur ini karena untuk menghindari kemacetan. Kalau melintas di jalur Sekayu itu biasanya kita ketemu macetnya di arah Betung sampai ke KM 12 Palembang. Nah tapi kalau lewat jalur Pali kita nggak akan ketemu macet ya, paling macetnya nanti pas masuk kota Palembang keluar dari tol Prabu Muli. Meninggalkan Desa Semangus Talang Ubi, kita lanjut lurus lagi di jalur ini ya. Sebentar lagi kita bakalan sampai di persimpangan jalan untuk menuju atau masuk ke jalan yang baru dicor yang di wilayah Kebun MHP. Jadi dari sini kita lanjut lurus. Jalannya masih didominasi dengan perumahan penduduk seperti ini, dan juga ada sedikit kayak hutan-hutan atau kebun-kebun penduduk juga. Dan mendekati jalur untuk masuk ke jalan cor itu yang ini ya, jadi jalannya agak sedikit menyempit tapi bagus ya. Nah ini dia persimpangannya, jadi kita baca itu ada keterangan rambu-rambu penunjuk arahnya. Kalau mau ke arah Lubuk Linggau itu kita lanjut lurus. Dan kalau di video aku beberapa waktu lalu jalan cornya belum sampai ke sini ya, dan sekarang itu jalannya sudah full dicor. Dan seperti yang kita lihat ini corannya masih baru ya, karena memang jalur ini baru selesai dibangun. Dan inilah situasi atau kondisi terkini jalan coran di jalan dalam kebun milik PT MHP. Nah ini masih banyak pekerja yang menyelesaikan jalan yang dicor ini, jadi masih ada kendaraan-kendaraan berat. Jadi pada saat melintas di jalur ini kalau ketemu kendaraan-kendaraan seperti ini harap berhati-hati ya teman-teman, perhatikan kecepatan kendaraan saat melintas. Mulai dari sini sampai ke wilayah Cecar itu jalannya sudah full dicor ya, dan di setiap persimpangan itu sudah ada rambu-rambu penunjuk arahnya. Jadi kedepannya kalau ada yang melintas di sini mudah-mudahan gak akan kesasar lagi kalau mengikuti rambu-rambu khususnya yang ada di video ini yang sudah aku share. Dan di depan itu ada lagi persimpangan, kalau teman-teman lihat ada penunjuk arahnya juga. Jadi kalau melintas di jalur jalan perkebunan ini mudah-mudahan gak akan kesasar lagi karena rambu-rambunya sudah dipasang dengan sangat jelas, karena memang sepertinya jalur ini sudah dipersiapkan untuk pengendara yang melintas, karena memang banyak banget pengalaman pengendara yang kesasar sebelum jalan ini dicor seperti ini, masih jalan tanah berbatu. Banyak banget pengendara yang kesasar di jalan kebun ini ya, karena memang di dalam jalan perkebunan ini banyak sekali persimpangannya. Tapi kalau saat ini ikutin saja jalan yang dicor dan baca rambu-rambu penunjuk arah, dipastikan kita nggak akan kesasar sampai ke tujuan ya.
Jadi mulai dari awal sampai ke arah Cecar nanti itu jalannya sudah full dicor ya, dan yang belum diperbaikin itu hanya di bagian jembatan seperti ini. Nah, ini kita akan melintas di salah satu jembatan di dalam jalan kebun ini, dan untuk jalur yang jembatan itu biasanya masih jalur lama ya, belum dibangun atau belum diperbaiki, masih dengan konstruksi lama. Dan selama di dalam jalan yang dicor di perkebunan MHP ini, sejauh mata memandang kita hanya akan disuguhi dengan pemandangan pohon-pohon perkebunan di dalam sini ya. Dan kalau di video-video aku sebelumnya itu jalannya masih belum full dicor, tapi sekarang itu jalan di jalur ini benar-benar sudah full dicor. Di jalur kanan maupun di jalur kiri itu sudah tersambung, dan jalur cornya bagus, luas juga, dan sangat nyaman berkendara di sini. Jadi ada beberapa yang komen kayak berasa jalan di tol atau jalan bebas hambatan karena memang jalurnya sepi dan jalannya bagus. Di jalur jalan cor dalam perkebunan PT MHP ini tergolong tidak ada sinyal provider juga ya teman-teman. Jadi mungkin yang ada sinyal itu hanya Telkomsel, tapi itu juga tidak terlalu kuat jaringannya. Jadi biasanya kalau sudah memasuki jalur di dalam perkebunan ini, untuk membuka maps itu agak sedikit terhambat atau sulit ya, karena sinyalnya lemah. Tapi walaupun kita tidak menggunakan maps, mudah-mudahan gak akan kesasar selama kita mengikuti jalur jalan yang dicor ini. Dan juga pada saat persimpangan itu sudah dipasang rambu-rambu penunjuk arahnya. Kalau mau tujuannya ke arah Lubuk Linggau ataupun sebaliknya tujuannya mau ke arah Pali, itu sudah dipasang rambu-rambu dengan jelas. Jadi mudah-mudahan gak akan kesasar walaupun tanpa bantuan Google Maps ya. Jadi walaupun tanpa bantuan Google Maps, dengan membaca rambu-rambu lalu lintas penunjuk arah, mudah-mudahan kita nggak akan kesasar. Nah, nggak jauh dari sini kita lanjut lurus lagi mengikuti jalur yang dicor ini. Nanti di depan kita nggak lama lagi bakalan ketemu persimpangan lagi, salah satunya itu Simpang Madu. Dan di jalur Simpang Madu itu juga sudah diberi penunjuk arah ya. Nah, ini dia penunjuk arahnya. Jadi sudah sangat jelas. Kalau mau ke arah Lubuk Linggau, di Simpang Madu ini kita belok ke arah kanan ya, sesuai dengan penunjuk arahnya. Kalau dulu itu belum dipasang penunjuk arah yang tadi, cuman ada kayak kayu aja di sebelah kiri tadi kelihatan kecil. Dan sekarang sudah dipasang benar-benar rambu-rambu yang di atas ya, jadi benar-benar sudah sangat jelas penunjuk arahnya. Karena biasanya pengendara yang dari arah Lubuk Linggau itu mereka lanjut lurus atau belok kiri ya untuk menuju ke wilayah Pali. Padahal jalan yang lurus atau yang belok kiri tadi itu jalannya bisa juga untuk tembus ke wilayah Pali, tapi tidak dicor ya teman-teman. Jadi jalannya tetap tanah berbatu karena dikhususkan untuk jalan lodging PT MHP untuk angkutan kayu. Jadi kalau pengendara yang mau melintas dari Lubuk Linggau, Pali, Palembang itu disarankan untuk lewat jalur yang dicor biar nggak kesasar. Dan dari arah Simpang Madu ini kita juga tadi di awal Simpang Madu, cuman tadi nggak ke-record ya, ada juga pelang pemberitahuan kalau di jalur ini juga merupakan perlintasan satwa liar kayak gajah atau beruang gitu ya. Jadi teman-teman tetap perhatikan saat melintas di sini. Dan juga di jalur ini kita juga selalu dihimbau untuk tidak menimbulkan titik-titik api untuk menghindari kebakaran hutan atau kebakaran lahan di wilayah ini, karena memang di sini full perkebunan hutan milik PT MHP. Jadi kita benar-benar perhatikan selama melintas di sini. Dan ini kita melintas di salah satu jembatan juga. Untuk di jalur jembatan seperti yang aku bilang sebelumnya itu masih konstruksi lama ya, jadi yang dibangun itu jalan yang dicor saja, tapi untuk jembatan itu masih jembatan yang lama, belum diperbaiki atau belum diperbarui jembatannya.
Dan memang di jalur ini ada beberapa jembatan yang kita lewatin, salah satunya yang ini kita lewat lagi jembatan, dan seperti yang aku bilang konstruksinya masih konstruksi lama, jadi masih kayak tanah berbatu dan jembatan besi lama ya. Dari sini kita lanjut lurus lagi, masih melintas di wilayah perkebunan PT MHP, dan jalannya seperti yang kita lihat sudah benar-benar full dicor, bagus, jadi sangat membantu pengendara yang akan melintas di sini. Berbeda seperti tahun-tahun atau beberapa tahun sebelumnya, jalur ini terkenal dengan jalan tanah berbatu dan belum ada rambu-rambu penunjuk arah. Jadi benar-benar banyak pengalaman teman-teman yang kesasar di jalur ini. Walaupun di jalur jalan ini sepi dan tergolong tidak ada perumahan atau pemukiman penduduk, karena memang bukan dikhususkan untuk tempat perumahan penduduk ya. Memang di jalur ini wilayah perkebunan PT MHP, jadi dipastikan memang di kanan dan kiri ya hutan-hutan perkebunan PT MHP. Tapi sejauh ini selama kami melintas di sini aman saja ya teman-teman, karena banyak banget komen katanya ngeri, takut, sepi. Tapi sejauh ini kami melintas baik siang hari ataupun malam hari di jalur ini aman saja, dan kita juga nggak sendirian, biasanya cukup banyak berpapasan dengan kendaraan lain yang melintas dari Lubuk Linggau Palembang. Selain itu juga banyak kendaraan-kendaraan pekerja yang melintas di jalur ini. Jadi memang kalau ada teman-teman yang berencana mau melintas di jalur ini, pastikan benar-benar kondisi kendaraan teman-teman dalam keadaan baik, ban mobilnya dicek, atau siapkan juga ban mobil cadangan, kemudian BBM-nya diisi full, karena di jalur ini nggak ada SPBU dipastikan ya, karena jalur perkebunan PT MHP. Jadi memang dimanapun atau kemanapun kita akan berpergian, pastikan dulu kendaraan kita dalam keadaan baik, BBM-nya sudah diisi dengan mencukupi selama perjalanan, biar mempermudah atau memperlancar selama kita berkendara di jalur yang akan kita lewati. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita juga bakalan berpapasan dengan kendaraan-kendaraan lain yang melintas di jalur ini. Walaupun masih sepi, tapi cukup ada kendaraan yang melintas, dan ini tadi salah satu kendaraan pengangkut kayu juga melintas di jalur ini. Nah, dari sini kita lanjut lurus lagi, sebentar lagi kita akan ketemu persimpangan yang mengarahkan kita ke wilayah Cecar Lubuk Linggau ya. Jadi dari jalur ini itu ada rambu-rambu penunjuk arah yang menunjukkan ke arah mana kita mau ke Lubuk Linggau Cecar ya. Jadi dari sini lanjut lurus, dan itu ada rambu-rambu penunjuk arahnya, kita belok ke kiri untuk menuju ke wilayah Cecar dan Lubuk Linggau. Jadi saat ini untuk teman-teman yang akan melakukan perjalanan lewat jalur ini nggak perlu khawatir lagi, karena di setiap persimpangan itu sudah dipasang rambu-rambu penunjuk arahnya dengan jelas. Mudah-mudahan nggak akan kesasar kalau kita mengikuti rambu-rambu penunjuk arah dan juga mengikuti jalur jalan yang dicor ini. Kemudian dari arah simpang ini tadi kita lanjut lurus lagi untuk nanti sampai di simpang 4 Menara 33, dan di jalur ini lumayan cukup banyak kendaraan-kendaraan besar seperti ini ya, salah satunya kayak kendaraan-kendaraan pengangkut kayu gitu. Dan di depan itu kita bakalan ketemu persimpangan lagi, yaitu simpang Menara 33, dan di sini juga sudah dipasang rambu-rambu penunjuk arahnya, itu kalau teman-teman bisa lihat. Dan karena tujuan kita mau ke Lubuk Linggau, jadi dari simpang 4 ini kita belok ke arah kanan ya. Dan simpang Menara 33 ini lumayan banyak juga dulunya kendaraan yang tersasar karena tidak tahu kalau belokannya ke arah mana. Nah, itu dia di sebelah kiri Menara 33-nya. Kemudian dari sini kita lanjut lurus aja untuk sampai ke wilayah Cecar, kemudian lanjut ke arah Simpang Semambang. Jadi dari sini lanjut lurus, dan kondisi jalan di sini sudah bagus, sudah full dicor juga ya.
Kondisi jalan dari simpang Menara 33 sampai ke wilayah Cecar itu sudah bagus, full dicor, hanya saja bagian yang belum diperbaiki atau belum dibagusi itu area jembatannya. Seperti saat ini, sebentar lagi kita akan melintas di salah satu jembatan dari wilayah sini, dan jembatannya itu masih benar-benar konstruksi lama seperti yang kita lihat di video. Jadi benar-benar perhatikan kendaraan teman-teman saat akan melintas di jalur ini, karena kita akan beberapa kali melintasi jalur jembatan. Nanti di depan juga kita akan ketemu lagi jembatan dengan kondisi yang sama seperti tadi ya. Jadi untuk jalan dari arah simpang Menara 33 sampai ke wilayah Cecar atau ke wilayah simpang Cecar itu jalannya bagus, hanya di bagian jembatan seperti ini saja yang kondisinya masih seperti kondisi lama ya. Jadi konstruksinya benar-benar masih jembatan besi tua, dan buat mobil kecil yang akan melintas itu benar-benar harus berhati-hati, karena ini kita melintas lagi di jembatan dengan kondisi yang sama. Dan kalau mobil yang kecil itu ditakutkan akan nyangkut di bagian bawah. Seperti saat ini teman-teman bakalan lihat salah satu mobil kecil gitu tipe Agya atau Ayla gitu, dan ini kalau nggak dibantu oleh pengendara lain bakalan nyangkut mobilnya. Dan alhamdulillahnya di jalur ini biasanya orang-orang dengan senang hati mau membantu. Salah satunya ini ada beberapa pengendara yang akan membantu kendaraan lain yang akan melintas di jalur jembatan. Nah, seperti inilah kondisinya, karena ada beberapa teman-teman yang bertanya kalau mobil tipe kecil apakah bisa melintas di jalur ini. Bisa, cuman aku nggak sarankan, karena kalau pas ketemu jalur yang di jembatan ini agak riskan kalau mau lewat ya, takutnya nyangkut di bagian bawah. Nah, seperti inilah kondisi jembatannya. Untuk tipe mobil yang pendek mungkin akan agak sedikit kesulitan melintas, tapi kalau mobilnya yang tinggi itu aman saja untuk melintas. Cuman memang kondisi jembatannya benar-benar kondisi jembatan besi tua yang lama ya, dan ini sepertinya belum pernah diperbarui atau dibagusin. Jadi memang dari awal pembangunan seperti inilah kondisi jembatannya, dan untuk melintas itu masih kokoh ya, masih cukup aman. Cuman memang sedikit ngeri pada saat melintas karena sudah benar-benar tua jembatannya. Dan dari arah sini sampai ke arah simpang Cecar sampai ke simpang Semambang itu kita melewati beberapa jembatan tua seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman yang akan melintas dengan mobil yang tipe kecil, benar-benar persiapkan kendaraannya, dan juga harus benar ekstra hati-hati saat melintas karena kondisinya sangat riskan untuk dilewati. Mobil kecil itu akan nyangkut di bagian bawah. Dari sini kita lanjut lurus untuk nanti sampai di simpang Cecar ya. Jadi dari arah simpang Menara 33 sampai ke wilayah simpang Cecar itu jalannya bagus, sudah dicor semua jalannya. Jadi yang bagian yang rusak atau bagian yang kurang bagus itu hanya di bagian jembatan tua saja, tapi untuk jalur jalannya itu sudah full dicor dan mulus ya, bagus, jalannya juga cukup lebar di kanan dan kiri. Dan itu di depan kita sudah mendekati wilayah simpang Cecar, Kabupaten Musirawas. Dulunya jalur simpang Cecar ke arah Menara 33 sebelum dicor itu jalur tanah ya, jadi kayak jalan Pertamina gitu, dan medannya jalan tanah. Jadi pada saat melintas di sini dulu kalau musim hujan lumayan agak sulit karena jalannya belum dicor. Tapi sekarang nggak perlu khawatir, jalan simpang sini masuk ke simpang Cecar sampai ke wilayah MHP itu sudah bagus, full dicor. Dan di wilayah simpang Cecar ini saat ini kita sedang melintas, biasanya juga dijadikan kayak titik pemberhentian atau rest area gitu, karena di sini lumayan banyak penjual makanan, ada gorengan gitu-gitu ya. Jadi kayak di kanan dan kiri itu banyak ruko-ruko atau
kios-kios jualan milik penduduk atau warga di sekitar Simpang Cecar ini. Dari arah Simpang Cecar tadi kita lanjut lurus untuk nanti sampai ke wilayah Simpang Semambang, dan mulai dari arah Simpang Cecar ini sampai ke arah Simpang Semambang nanti itu jalan yang kita lewatin akan lebih banyak jalan yang rusak ya, tapi sebagian juga ada yang sudah diperbaiki seperti yang saat ini kita sedang lewatin itu. Kemarin jalur ini cukup rusak parah dan sekarang sudah diperbaiki, sudah dicor jalur jalannya, dan di depan juga lumayan masih cukup banyak jalan yang rusak dari arah sini sampai wilayah Simpang Semambang Musirawas. Jadi banyak jalan berlubang, banyak jalan yang pecah juga, tapi sebagian juga ada yang sudah diperbaiki seperti ini, sudah dicor jalannya, jadi sangat membantu pengendara yang melintas di sini ya. Nah, pada saat melintas di sini kita benar-benar harus hati-hati karena yang pertama jalannya banyak yang rusak, kemudian yang kedua juga banyak jalan yang sedang dalam proses perbaikan. Seperti saat ini kita melintas di jalan yang sedang dibangun, dan di wilayah jalan yang sedang dibangun itu biasanya lumayan banyak pekerja yang berada di sekitaran jalan, jadi benar-benar hati-hati saat melintas. Dan di jalur ini kita tidak bisa menggunakan kecepatan tinggi karena jalur jalannya banyak yang rusak dan juga jalur jalannya sedang banyak diperbaiki. Seperti saat ini di jalur ini sebagian jalannya itu sudah selesai dicor dan sebagian lagi juga masih dalam proses pengecoran, dan ini lumayan banyak titik-titik di jalur ini yang kondisinya seperti ini. Jadi kalau mobil yang kecil juga lumayan sulit untuk melintas karena biasanya sambungan jalannya agak tinggi, jadi kayak riskan untuk nyangkut, dan juga banyak jalan yang berlubang ya. Selain itu karena saat ini musim kering dan jalannya tidak dituruni hujan, jadi debunya itu sangat banyak pada saat kita melintas karena memang cuaca sedang kering ya. Dan meninggalkan lokasi Simpang Cecar yang sedang banyak diperbaiki jalurnya, kita lanjut lurus lagi untuk menuju ke arah Simpang Semambang, dan sebagian jalan di jalur ini ada yang diaspal juga. Seperti ini kondisinya cukup bagus walaupun banyak juga yang berlubang. Jalur jalannya tuh nggak terlalu lebar, sedang aja, dan di wilayah ini kanan dan kiri juga lumayan banyak kayak hutan-hutan kecil, dan di sini cukup dibilang sepi, nggak terlalu sepi karena cukup banyak warga di sini yang melintas di jalur ini. Jalur jalannya sebagian mulus, ada yang bagus, tapi juga sebagian banyak yang berlubang ya. Untuk stasiun pengisian bahan bakar dari arah Jalan Kebun MHP sampai ke Simpang Cecar dan sampai ke arah Simpang Semambang Kabupaten Musirawas itu belum tersedia ya, apalagi kalau teman-teman cari untuk kendaraan yang menggunakan BBM subsidi. Jadi pastikan sebelum teman-teman melintas di jalur ini, teman-teman sudah mengisi BBM dengan kondisi penuh atau full biar nggak susah nanti pada saat di perjalanan, karena nggak ada SPBU di jalur ini ya. Selain itu pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik dan bagus karena medan yang akan kita lewati mulai dari arah Simpang Cecar tadi sampai ke arah Simpang Semambang di jalur ini benar-benar jalannya banyak yang rusak dan berlubang. Walaupun sebagian sudah dalam proses tahap pembangunan atau perbaikan jalan, tapi tetap kondisi jalannya masih banyak yang rusak ya, dan perbaikannya pasti nggak dalam waktu dekat, tentu memakan waktu yang cukup lama sampai nanti jalan di sini benar-benar bagus, karena saat ini benar-benar banyak yang rusak jalannya, berlubang, pecah, berbatu. Jadi kondisikan kendaraan teman-teman dalam keadaan baik kalau mau melintas di jalur ini. Dan di depan ini kita mau melintasi jembatan Musi yang ada di wilayah sini, dan di jalur dekat jembatan ini juga jalannya banyak yang pecah dan berlubang ya.
Jadi saat melintas di jalur ini, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, jangan lupa membawa ban cadangan juga, dan pastikan ketersediaan bahan bakar kendaraan di mobil teman-teman mencukupi saat melintas di jalur ini, karena stasiun BBM-nya itu belum ada, dan adanya nanti mendekati di arah Simpang Semambang wilayah Musirawas. Meninggalkan jembatan Musi, ini kita lanjut lagi jalan lurus di jalur ini, dan di depan itu ada salah satu perbaikan jembatan yang ada di wilayah sini ya, dan sudah disiapkan jembatan darurat di sebelah kanan. Jadi kita pilih jalur kanan untuk melintas atau menyeberang di jalur ini, dan benar-benar hati-hati karena sedang ada perbaikan jembatan di sebelah kiri kita ya. Jadi persiapkan kendaraan teman-teman untuk melintas di jalur ini, dan pada saat ini karena sedang kering jadi jalur tanahnya mudah untuk dilewatin, tapi kalau misalnya nanti jalur ini belum selesai dibangun dan dalam kondisi hujan mungkin akan sedikit sulit karena jalannya kayak tanah gitu ya. Jadi kalau basah itu mungkin akan sedikit licin, tapi karena ini kondisi kering jadi tidak terlalu sulit untuk melintas di jalur ini. Kemudian kita lanjut lagi perjalanan dari jalur ini lurus, dan ini mendekati di arah depan PT PHML, juga sedang ada perbaikan jalan. Jadi sedikit macet di sini karena harus bergantian jalur kanan dan kiri untuk melintas karena sedang ada perbaikan jalan. Jadi jalannya kayak sedang dibangun gitu untuk dicor. Kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan itu jalurnya akan sedikit terhambat karena sedang ada perbaikan jalan. Dan di sebelah kiri kita itu merupakan lokasi PT PHML yang ada di Kabupaten Musirawas ya. Jadi memang kondisi jalan di jalur ini benar-benar banyak yang rusak, dan memang sebagian sedang dalam tahap proses pembangunan. Jadi benar-benar persiapkan kalau mau melintas di sini dengan kondisi jalan yang banyak berlubang, banyak rusak, dan ada jalan yang pecah juga seperti ini. Jadi aspalnya itu pecah, jadi kayak jalannya berbatu gitu, berkerikil. Jadi pada saat melintas di jalan yang seperti ini lumayan kurang nyaman ya teman-teman, karena jalannya berlubang gitu, jadi cukup kurang nyaman untuk melintas di medan jalan yang rusak seperti ini. Apalagi kalau kita melintas dengan mobil yang rendah atau mobil kecil, benar-benar harus berhati-hati. Selain di area jembatan yang tadi, di area jalan juga banyak jalan yang berlubang dalam dan pecah, jadi hati-hati nyangkut di bagian bawah kalau tipe mobilnya yang kecil atau rendah. Karena di jalur ini sangat banyak kondisi jalan yang pecah seperti ini yang saat ini kita sedang lintasi. Teman-teman mungkin bisa lihat di video, jalurnya itu pecah dan berlubang agak dalam ya. Kita lanjut lagi perjalanan dari arah depan PT PHML tadi, kita lanjut lurus, dan nanti di depan kita melintasi wilayah Kampung Bali. Dan di wilayah Kampung Bali juga jalannya sama, lumayan masih banyak jalan yang pecah dan tidak rata jalur jalannya, karena memang beberapa tahun terakhir jalan ini banyak yang rusak ya, mulai dari sini sampai ke arah Simpang Semambang dan juga sampai ke arah Simpang Cecat. Dan mudah-mudahan proses pembangunannya juga cepat dilakukan agar kita lebih nyaman saat melintas di jalur ini, karena jalur ini lumayan cukup ramai ya. Selain pengendara luar kota, di jalur ini juga ramai dengan mobilitas warga masyarakat penduduk lokal di wilayah sini, kan sudah cukup ramai melintas di jalur ini. Jadi kalau jalannya bagus itu akan sangat-sangat memberikan kemudahan pengendara saat melintas di jalur ini. Dan seperti inilah kondisi jalannya ya. Jadi aspalnya banyak yang pecah, banyak berlubang. Jadi teman-teman yang akan melintas di jalur ini benar-benar hati-hati karena lumayan tinggi tingkat kerusakannya. Kemudian pastikan kondisi kendaraan teman-teman dalam keadaan baik dan fit saat melintas, dan juga
persiapkan BBM-nya mencukupi ya, karena agak susah menemukan SPBU di jalur ini. Ada SPBU-nya tapi mungkin ketersediaannya hanya di jam-jam tertentu, karena SPBU-nya itu nanti mendekati arah Simpang Semambang teman-teman. Dari sini kita lanjut lagi perjalanan, dan di depan itu ada persimpangan, kalau tidak salah namanya Simpang Temelat ya, aku kurang tahu. Boleh komen buat teman-teman yang tahu. Dan di sini juga ada penunjuk arahnya. Jadi kalau mau ke arah Lubuk Linggau, Simpang Semambang, kita lanjut lurus. Dan di simpang ini kita juga melintasi salah satu jembatan besi tua lagi dengan kondisi yang sama. Jadi benar-benar berhati-hati, karena biasanya kita tuh antri pada saat melintas di jalur ini karena cukup banyak kendaraan yang melintas, baik motor ataupun mobil, dan kondisinya masih seperti ini ya, masih jembatan besi tua. Dari sini kita lanjut lurus, dan di depan itu persimpangannya, kalau belok kiri itu ke arah Jayaloka ya kalau tidak salah. Dan karena kita mau ke arah Simpang Semambang, kita lanjut lurus untuk lanjut perjalanan ke arah Kota Lubuk Linggau. Dari arah Simpang Temelat ini kita lanjut lurus lagi untuk melanjutkan perjalanan ke arah Simpang Semambang, kemudian lanjut ke Kota Lubuk Linggau. Dan untuk kondisi jalannya itu di aspal, nggak terlalu lebar, tapi juga masih cukup banyak jalan yang rusak dari arah sini sampai ke arah Simpang Semambang ya. Jadi jalannya juga masih cukup banyak yang berlubang dan pecah. Jadi tetap berhati-hati saat melintas di sini. Dan ada beberapa teman-teman yang bertanya apakah aman melintas di jalur ini. Sejauh ini sesuai pengalaman pribadi kami yang cukup sering melintas di jalur ini, dari Simpang Semambang sampai Simpang Cecar kemudian lanjut ke Pali, itu aman ya teman-teman. Sejauh ini kami cukup sering melintas dan aman saja, baik melintas di siang hari atau di malam hari. Tapi memang benar-benar kondisi kendaraan teman-teman harus dicek dalam keadaan baik ya. Jadi untuk menghindari kayak misalnya mobil mogok atau pecah ban, jadi pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan fit, dan juga bahan bakar kendaraan kita isi full sebelum melintas di jalur ini, biar kita nggak kehabisan bensin di tengah jalan, biar memperlancar selama kita melintas di jalur ini. Kita lanjut lagi perjalanan, dan ini kita udah hampir sampai di wilayah Simpang Semambang. Jadi di depan itu nanti ada rambu-rambu penunjuk arah, dan itu merupakan wilayah Simpang Semambang ya. Kalau dari Simpang Semambang ke arah Cecar, jadi beginilah kondisi jalannya, banyak yang rusak, sebagian ada yang sedang dibangun, dan sebagian lagi masih dalam kondisi rusak ya. Dan di depan itu kita udah hampir sampai di wilayah Simpang Semambang. Itu ada rambu-rambu penunjuk arah, dan karena kita mau menuju ke Kota Lubuk Linggau, dari sini kita belok ke kiri. Kalau ke kanan itu kita lanjut lagi ke Palembang lewat Sekayu. Kalau lurus itu kita bisa tembus ke wilayah Mirasi, Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, dan kita lewat belok kiri karena kita mau lewat Muara Beliti. Dan di sini kita sempat berhenti sebentar untuk beristirahat di salah satu Indomaret di Simpang Semambang ya. Di arah Simpang Semambang tadi setelah Indomaret itu ada SPBU ya. Kalau teman-teman cari SPBU, cuman untuk stok BBM-nya biasanya hanya di jam-jam tertentu saja. Kemudian dari arah Simpang Semambang ini kita lanjut lagi perjalanan ke arah Muara Beliti. Dan untuk kondisi jalan dibandingkan dengan jalan dari Simpang Semambang ke arah Cecar, di jalur ini jauh lebih bagus ya, jalannya sudah aspal karena memang ini jalan lintas utama. Tapi memang ada beberapa jalan yang berlubang juga di jalur ini, tapi sejauh ini masih cukup nyaman untuk berkendara di sini teman-teman. Dan inilah kondisi jalannya, di aspal, cukup lebar jalur kanan dan kiri, walaupun tidak semua jalannya mulus. Di jalur ini juga ada beberapa titik jalan yang rusak dan berlubang, tapi sejauh ini masih cukup nyaman untuk melintas di jalur ini.
Selain itu, dari arah Simpang Semambang sampai ke Muara Beliti, kita juga melintasi beberapa desa yang ada di wilayah sini ya, kayak Desa Petunang, Desa Remayu, Desa Suro. Tapi di beberapa video aku, walaupun aku udah sering, aku nggak terlalu record di area sini, jadi kadang aku skip wilayah antara Simpang Semambang sampai Muara Beliti. Dan seperti di video ini, saat ini kita sedang melintasi di wilayah Suro kalau tidak salah, atau boleh di komen kalau teman-teman yang tahu. Jadi aku nggak terlalu record biasanya, padahal aku lumayan sering melintas di jalur ini, cuman untuk wilayah desa-desanya tuh nggak terlalu aku expose. Dan ini yang aku bilang tadi, kita melintas di wilayah Suro, dan di wilayah Suro ini juga masih banyak lumayan rumah-rumah yang menjunjung tinggi rumah adat lama, kayak rumah panggung gitu teman-teman. Sama seperti di wilayah Sanga Desa yang ada di video-video aku sebelumnya. Jadi di jalur ini lumayan masih banyak rumah-rumah adat lama seperti yang kita lihat di kanan dan kiri. Ini di wilayah Desa Suro. Kemudian dari wilayah Desa Suro kita lanjut lagi perjalanan nanti untuk sampai ke Simpang Pasar Muara Beliti. Jadi nggak jauh dari wilayah Suro ini. Dan seperti yang teman-teman lihat di kanan dan kiri itu rumah-rumah penduduknya masih kayak rumah-rumah adat lama ya, rumah-rumah panggung limas khas Sumatera Selatan. Nah, dari sini kita lanjut lagi perjalanan. Nanti di depan itu kita sampai di Simpang Pasar Muara Beliti. Jadi di jalur ini lumayan cukup ramai biasanya kendaraan yang berhenti, karena di sini area Pasar Muara Beliti ya. Nah, itu dia, di depan juga ada rambu-rambu penunjuk arah, karena di Simpang Pasar Muara Beliti ini merupakan persimpangan jalan, ada yang ke arah Lubuk Linggau ke kanan, dan kalau ke arah kiri itu ke arah Kabupaten Lahat. Dan di sini cukup ramai karena wilayah pasar, jadi di kanan dan kiri itu banyak kios-kios jualan warga di sekitar sini ya. Dan di sini juga biasanya dijadikan tempat rest area juga untuk berhenti. Nah, ini di depan kita sudah sampai di Simpang Muara Beliti. Karena kita mau lanjut ke arah Kota Lubuk Linggau, kita belok kanan ya. Dan kalau ke arah Kabupaten Lahat Muara Enim Batu Raja itu kita belok ke kiri. Dan dari sini kita belok kanan untuk nanti lanjut lagi perjalanan ke Kota Lubuk Linggau. Dan jalurnya dari arah Simpang Semambang sampai ke arah Simpang Muara Beliti ini lumayan cukup bagus, walaupun ada beberapa titik yang berlubang dan jalannya tidak rata, tapi masih cukup nyaman untuk berkendara. Nah, dari Simpang Muara Beliti ini kita lanjut lagi jalan lurus. Ini kita sudah sampai di Bundaran Muara Beliti. Jadi ini merupakan kayak area pusat perkantoran gitu ya, dan di sini jalurnya lebar. Kanan dan kiri itu luas banget, karena memang di sini pas banget di depan kantor DPR dan kantor Bupati Musirawas ya. Jadi di sebelah kiri kita itu merupakan area kantor Bupati Musirawas dan kantor DPRD Kabupaten Musirawas. Di sebelah kanan kita itu merupakan Taman Musirawas, dan ini di Bundaran Muara Beliti ini merupakan area pusat perkantoran Kabupaten Musirawas ya. Kalau teman-teman nonton di video-video aku sebelumnya, aku juga pernah trip di area sini. Jadi kalau kita belok kanan atau belok kiri itu merupakan area perkantoran semua. Dan kita lanjut lurus, di sebelah kiri kita itu merupakan Polres Musirawas, dan di sebelah kanan kita itu merupakan Masjid Besar Kabupaten Musirawas. Dan ini karena sore hari, jadi pas aku record agak sedikit backlight karena kita menghadap ke matahari ya teman-teman. Dari arah Bundaran Muara Beliti ini kita lanjut perjalanan. Ini kita sampai di wilayah Pedang, dan kita sudah mendekati perbatasan antara Kabupaten Musirawas dengan Kota Lubuk Linggau. Jadi saat ini kita sudah memasuki wilayah Kota Lubuk Linggau. Tadi ada gapura perbatasannya ya teman-teman. Dan dari sini kita lanjut lagi perjalanan menuju pusat Kota Lubuk Linggau.
Dari sini kita sudah memasuki wilayah Kota Lubuk Linggau ya, dan video perjalanan kali ini lumayan cukup panjang, 1 jam lebih, karena memang gak aku percepat videonya. Aku record titik-titik yang bisa memandu teman-teman yang akan melakukan perjalanan dari Palembang ke Lubuk Linggau via Pali. Semoga teman-teman gak bosen karena durasinya cukup panjang. Dan di depan ini kita udah hampir sampai di wilayah Simpang Periuk, Kota Lubuk Linggau. Dan videonya cukup gelap karena backlight, padahal sebenarnya ini masih terang dan masih cerah ya, cuman karena posisi pengambilan videonya jadi kelihatan seperti gelap. Dan di depan kita sudah sampai di wilayah Simpang Periuk, Kota Lubuk Linggau. Sekian dulu video perjalanan aku dari kota Palembang ke Kota Lubuk Linggau via Pali. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang mungkin akan melakukan trip perjalanan melalui rute ini. Terima kasih sudah menonton video ini, like dan komen kalau teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, dan sampai jumpa lagi di video-video perjalanan aku berikutnya.